Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Edwin Erika. Kode sahamnya MPPA, nama perusahaannya yaitu PT Matahari Putra Prima Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya MPPA, kemudian kita enter. Oke. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT Matahari Putra Prima Tbk ini, kalau kita lihat selama setahun terakhir, itu harga saham tertingginya di harga 1.275. Kemudian terendahnya di harga Rp85 per lembar, seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama sebulan lebih terakhir ini. Dari tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan perdagangan terakhir di Jumat kemarin, yaitu tanggal 8 April 2022. Di periode ini kita ingin tahu apa yang dilakukan oleh investor besarnya. Apakah akumulasi, distribusi, do nothing, atau yang lainnya seperti itu. Oke, kita langsung saja cek data broker summary-nya. Kita klik kolom Broksum. Selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya MPPA. Kemudian kita ganti tanggalnya di sini 01. Kemudian bulannya 03 atau Maret. Kemudian tahunnya 2022 sampai dengan tanggal 08 April 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Matahari Putra Prima Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama sebulan lebih terakhir ini investor besarnya melakukan aksi netral. Netral berarti mereka membeli dalam jumlah besar, kemudian menjual juga dalam jumlah yang sama, seperti itu. Kurang lebih sama, seperti itu. Jadi kalau misalkan 100.000 lot, mungkin membelinya 100.000 lot, kemudian menjualnya juga 101.000 lot gitu. Atau 100.000 lot saja, seperti itu. Itu kecenderungannya netral. Oke, sekarang kita tutup data broker summary-nya. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya seputaran saham-saham yang sudah pernah di-request, silahkan bergabung di grup channel Telegram kami. Klik linknya ada di kolom deskripsi, seperti itu. Nah, selanjutnya kita cek data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT Matahari Putra Prima Tbk ini 100% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 100% saham yang beredar, kepemilikan investor besarnya di sini sebesar 52,7%. Nah, ini porsi kepemilikan investor besarnya sudah sangat banyak berkurang. Sudah hampir setengah ya. Nah, kemudian kepemilikan investor retail di perusahaan ini sudah mulai cukup besar, yaitu 15,7%. Nah, sisanya itu dimiliki oleh investor semi retail. Jadi sebenarnya di perusahaan ini, investor semi retail dan investor besarnya itu melakukan kerjasama untuk markup di sini ya. Dan barang di retail juga sedikit, kemudian perusahaan ini juga wajib dijaga untuk meningkatkan valuasi Goto, menjaga harga sahamnya seperti itu. Karena ini adalah salah satu perusahaan
yang dimiliki oleh Gotoh. Jadi kepentingan mereka untuk markup itu semakin tentunya masih ada seperti itu, atau semakin besar ketika nanti tahun depan itu Gotoh akan listing kedua di Nasdaq ya, seperti itu. Jadi harga saham perusahaan ini yang salah satunya dipegang oleh Gotoh ini wajib hukumnya untuk di markup supaya valuasi Gotoh semakin besar nantinya, supaya tetap terjaga. Nah, Gotoh juga sudah melakukan listing di Indonesia, jadi sangat penting untuk menjaga harganya nanti, tentunya untuk bisa menyerap dana lebih besar di Nasdaq nanti. Seperti itu. Jadi ini ada hubungannya dengan perusahaan Gotoh. Nah, jadi kesimpulannya, kalaupun di sini netral ya, investor besarnya beli kemudian jual dengan jumlah yang sama, tidak masalah karena kepentingannya masih sangat besar. Seperti yang saya katakan tadi, perusahaan ini merupakan salah satu aset yang dimiliki Gotoh. Jadi secara otomatis ini sangat penting untuk di markup seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Edwin Erika. Sekali lagi bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di request, silakan komen di kolom komentar. Kemudian untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silakan klik linknya ada di kolom deskripsi. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.